Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Peritiona Pasaribu MPD CIP serta Ibu Dr. Tria Gustiningsi MPD sebagai dosen pengampu dari Kapita Selekta Matematika SMP di R003. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran. Sebelum masuk ke materi garis singgung lingkaran, izinkan dan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya Nadila Sapitri dengan NIM A1C224031, kelas R003, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13, yaitu garis singgung pada lingkaran. Baiklah, sebelum itu kita akan lihat dulu apa saja sih subbab materi dari garis singgung pada lingkaran. Yang pertama itu adalah definisi garis singgung lingkaran. Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam lingkaran atau GSPD. Yang ketiga, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang keempat, tali lilitan pada lingkaran. Yang kelima adalah contoh skala. Baik, kita masuk ke definisi garis singgung pada lingkaran. Nah, kita ingin tahu apa sih garis singgung pada lingkaran itu? Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Oke, nah titik tersebut dinamakan dengan titik singgung lingkaran. Nah, garis singgung ini didefinisikan sebagai garis yang lurus yang menyentuh atau memotong lingkaran hanya pada satu titik. Dan garis singgung ini tidak pernah memasuki bagian dalam karena kan namanya saja garis singgung, artinya hanya menyinggung atau menyentuh lingkaran di satu titik. Ya, pada gambar ini itu menyentuh di titik P. Nah, garis singgung lingkaran ini memiliki dua sifat penting, yaitu yang pertama, garis singgung hanya menyinggung kurva di satu titik. Garis singgung adalah garis yang tidak pernah memasuki dalam bagian dalam lingkaran. Nah, yang kedua itu adalah garis singgung menyinggung jari-jari lingkaran di titik singgung pada sudut siku-siku. Jadi, ini kan ada garis L. Nah, ini kan menyinggung lingkaran O pada titik P. Yang dimana ini dia akan tegak lurus dengan diameter dari lingkaran O sehingga membentuk sudut siku-siku. Lanjut. Oke, ada dua teorema penting dalam garis singgung lingkaran, yaitu yang pertama, teorema jari-jari garis singgung adalah garis singgung di seberang titik lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgung. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, garis singgung tadi itu tegak lurus dengan jari-jari dari lingkaran O, sehingga ini membentuklah sudut siku-siku. Yang kedua, itu adalah teorema dua garis singgung. Ini kan ada dua garis singgung nih. Nah, ini bertemu di titik C. Titik-titik singgungnya itu adalah titik A dan titik B. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, yang ke teorema ini menyatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, panjang kedua garis singgung tadi itu sama, yaitu C ke A dan C ke B itu nilainya sama. Yang kedua, nah, kedua garis singgung ini itu akan membentuk sudut yang sama, yaitu COA dan COB. Nah, selanjutnya sudut antara garis singgung ini akan dibagi oleh dua garis. Nah, sudut antara ini akan dibagi oleh dua garis yang menghubungkan titik luar yaitu titik C ini dengan pusat. Nah, yaitu A, C, O, A, dan B, C, O. Lanjut. Sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau yang biasa kita kenal dengan GSPD. Nah, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini melibatkan dua buah lingkaran dan satu garis singgung, yaitu nih, garis singgung CD yang menyinggung lingkaran A di titik C dan tegak lurus, dan di lingkaran B di titik D dan membentuk sudut siku-siku. Nah, lanjut.
dua titik singgung ini dia berseberangan nih titiknya, terletak berseberangannya itu titik A dan titik B, itu berseberangan dengan rumus GSPD, yaitu akar dari D kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Atau kita tarik nih garis yang sejajar dengan CD yaitu EB, yaitu maka kita dapatlah rumusnya adalah EB sama dengan P kuadrat akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, selanjutnya, untuk pembuktian garis singgung persekutuan dalam lingkaran, itu akan dijelaskan pada video berikut ini. Saya akan membuktikan dari rumus GSPD atau garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari GSPD itu adalah akar dari D kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Atau EB, di sini kita lihat dari gambar, akar dari P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil dikuadratkan. Nah, pertanyaan kita sekarang, dari mana sih datangnya rumus ini? Nah, baiklah kita melihat pembuktiannya melalui gambar. Nah, pertama-tama kita misalkan ya, jari-jari lingkaran A atau lingkaran besar itu dengan R besar, dan jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran B itu sebagai R kecil. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa ini kan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, garis singgungnya itu adalah garis CD. Nah, CD ini terhadap lingkaran A atau lingkaran besar itu tegak lurus di titik C, dan CD terhadap lingkaran B atau lingkaran kecil itu tegak lurus di titik D. Nah, selanjutnya kita tarik garis lurus CD ke atas. Nah, sehingga didapatlah garis baru yaitu EB. Nah, karena EB tadi sejajar dengan CD, maka di titik E itu juga siku-siku. Nah, sekarang kita memiliki diketahui bahwa panjang dari DB itu adalah R. Nah, AC itu adalah R besar, sehingga AE itu panjangnya dapat kita buat jadi baru yaitu R besar tambah R kecil. Sehingga untuk mencari yang ini kita ketahui nilainya adalah EB. Nah, untuk mencari EB kita bisa keluarkan segitiga. Kita keluarkan segitiga AEB, yang dimana AEB ini kita bisa menggunakan dalil Pitagoras di siku-sikunya di E, sehingga siku-siku di E artinya sisi di depan siku-siku itu adalah garis miring. AB tadi P. Nah, untuk AE tadi adalah R besar ditambah R kecil. Nah, yang ini kita cari adalah EB. Maka EB kuadrat itu adalah AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Nah, EB kuadrat itu adalah AB tadi P kuadrat dikurang AE kuadrat R besar dikurang ditambah R kecil dikuadratkan. Maka EB itu adalah akar dari P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil dikuadratkan. Sehingga terbuktilah rumus dari GSPD. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran atau biasa yang kita sebut dengan GSPL. Nah, GSPL ini itu dia melibatkan dua lingkaran tadi dan sebuah garis singgung yaitu CD yang menyinggung di titik C, yang menyinggung lingkaran A di titik C dan tegak lurus di sini ya membentuk sudut siku-siku, dan di lingkaran B itu di titik D. Nah, selanjutnya ini dia kita tariklah ini CD ya sejajar dengan EB, maka kita bisa rumuskan bahwa EB itu sama aja dengan P kuadrat akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratin, atau akar dari D kuadrat dikurang R besar ditambah R besar kurang R kecil dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dari garis singgung persekutuan dua lingkaran ini akan dijelaskan pada video berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan membuktikan rumus dari GSPL atau garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari GSPL itu adalah akar dari D kuadrat dikurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Atau kita lihat di
dapat EB sama dengan akar dari B kuadrat dikurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Nah, sekarang dari mana sih datangnya rumus? Mari kita lihat pada gambar. Nah, awal-awal kita misalkan dulu bahwa jari-jari lingkaran jari-jari lingkaran besar itu adalah dengan R besar, jari-jari lingkaran kecil dengan adalah R kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini kan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Garis singgungnya itu adalah garis CD. Sehingga kita melihat garis CD terhadap lingkaran A itu tegak lurus di titik C. Nah, garis CD terhadap lingkaran B itu tegak lurus di titik D. Nah, maka di sini kita tarik garis sejajar dengan CD ke bawah. Nah, didapatlah jari-jari lingkaran baru karena kan dari BD itu adalah R kecil, A ke C itu R besar. Nah, sedangkan E ke C itu bisa kita misalkan sebagai R kecil. Sehingga kita dapat jari-jari lingkaran baru antara A ke D itu adalah R besar dikurang R kecil. Sehingga nanti kita bisa keluarkan segitiga dan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena tadi EB itu sejajar dengan CD, maka kita memiliki sudut siku-siku di E. Nah, di sini A, E, di sini B. Nah, panjang dari AB itu kita misalkan B. Nah, AE itu adalah R besar kurang R kecil. Yang ini kita cari adalah EB. Berapa sih EB itu? Nah, EB itu adalah EB kuadrat sama dengan, karena di sini hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Artinya P ini adalah sisi miringnya. Nah, maka untuk mencari EB kuadrat itu adalah AB kita kuadratin, kita kurangin dengan AE kuadrat. Nah, EB kuadrat, nah AB tadi itu apa? P. Berarti P kuadrat dikurang AE itu adalah R besar kurang R kecil kita kuadratkan. Nah, sehingga didapatlah EB sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Sehingga terbuktilah rumus DSK. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tali lilitan lingkaran. Oke, jadi untuk menentukan panjang sabuk lilitan minimal pada lingkaran, kita harus paham dulu tentang beberapa rumus, yaitu tentang keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Untuk keliling lingkaran sendiri, itu rumusnya adalah 2πr atau πd. Nah, untuk diameter lingkaran sendiri, itu adalah 2 kali jari-jari, atau biasa kita dapat kita simpulkan yaitu 2r. Sehingga kita dapatlah rumus untuk panjang lilitan minimal pada lingkaran, yaitu P sama dengan N kali D ditambah πd, di mana πd ini itu adalah keliling dari lingkaran tadi. Nah, N itu adalah banyaknya lingkaran, D adalah diameter, dan P itu adalah panjang lilitan minimal. Baik, kita lanjut. Oke, nah untuk pembuktian rumus dari panjang lilitan minimal ini akan dijelaskan pada video berikut ini. Nah, baiklah, sekarang saya akan membuktikan rumus dari panjang lilitan minimal. Nah, diketahui dulu bahwa panjang lilitan minimal itu rumusnya N dikali D ditambah πd, atau πd ini sama dengan keliling dari lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan rumusnya ada πd atau 2πr. Nah, sekarang saya akan membuktikan salah satu dari gambar ini. Ini 2 lingkaran, ini 3 lingkaran. Nah, yang akan saya buktikan adalah dari gambar 3 lingkaran. Baiklah, yang pertama untuk mencari lilitan itu kan artinya dari sini itu dililit. Nah, ini kan sama aja dengan namanya keliling lingkaran. Nah, kita ketahui di sini bahwa ini ada D, diameter, dan diameter. Maka yang kita cari itu adalah diameter ditambah diameter karena dia terdapat 3 tingkat. Nah, sekarang ditambah dengan ini kan ada 3 lingkaran. Maka 1/3 kali keliling lingkaran ditambah 1/3 keliling lingkaran ditambah 1/3 dari keliling lingkaran. Nah,
maka didapatlah P, D ditambah E ditambah D itu adalah 3D. Ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 itu adalah 3/3 dari keliling lingkaran. Nah, maka P itu adalah 3D, ini kan 1 ditambah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini apa rumusnya? 3D ditambah PD. Nah, ini sehingga terbuktilah bahwa rumus dari lilitan lingkaran tadi kan P sama dengan N kali D ditambah PD. Dengan N ini itu adalah banyaknya lingkaran. Banyaknya lingkaran. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh soal, nah, di sini saya menyajikan ada 2 contoh soal tingkat kesulitan high order thinking skill. Penyelesaian dari soal ini akan saya paparkan pada video berikut ini. Nah, baiklah, sekarang saya akan mengerjakan contoh soal. Di sini terdapat 2 contoh soal. Yang pertama, ini ada soal pertama. Ditanya bahwa tentukan persamaan garis singgung persekutuan dalam lingkaran 1 X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu ya, bahwa ini adalah bentuk dari X kurang A dikuadratin ditambah Y kurang B kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. R dengan R adalah jari-jari. Nah, sebelumnya pertama-tama kita mau lihat nih, ini kan garis singgungnya. Dan ini dia berpotongan di titik E. Sehingga yang ingin kita cari terlebih dahulu adalah koordinat dari titik E. Koordinat dari titik E. Koordinat dari titik E ini bisa kita cari dengan rumus R besar dikali X ditambah Y ditambah R kecil dikali Y P ini XP. Nah, R besar ditambah R kecil, koma R besar YQ ditambah R kecil YP per R besar tambah R kecil. Nah, selanjutnya ini adalah kita pertama-tama kita cari lingkaran 1. Lingkaran 1 ini yang besar ya, atau lingkaran V. Maka X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y kurang 3 kita kuadratkan sama dengan 16. Nah, kita lihat ini kan bentuknya sama. Nah, kita ingin mencari R kuadrat. Dari jari-jari. Jadi kan jari-jari di sini dalam bentuk R kuadrat. Nah, maka di sini kita akarkan saja. Maka didapatlah X kurang 2 ditambah Y kurang 3 sama dengan 4. Nah, dari yang lingkaran besar itu kita dapat koordinat P-nya itu adalah 2 dengan 3. 2,3 dan dengan jari-jari 4. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk lingkaran kedua. X kurang 12 dikuadratkan ditambah Y kurang 3 kita kuadratkan sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akarkan lagi. Maka didapatlah X kurang 12 ditambah Y kurang 3 sama dengan akar dari 4 yaitu 2. Nah, maka kita dapat jari di sini lingkaran Q itu koordinatnya adalah 12 atau titik pusatnya 12 dengan 3 dan R kecilnya ini R besar dari jarinya, nah ini R kecil sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan antara 4, 2,3, 3 ini, nah dapatlah kita cari dari titik koordinat dari E. Maka kita masukin R itu kan 4 dikali XQ. XQ di sini kan diketahui ini XP, ini YP, ini XQ, ini YQ. Nah, XQ itu adalah 12 ditambah R kecil 2 dikali dengan XP itu adalah 2 per 4 tambah 2. Nah, koma dengan R besar 4 dikali YQ itu 3 ditambah
2 dikali dengan YP 3. Nah, maka per 4 tambah 2. Nah, sekarang kita dapatkan koordinat titik E yaitu adalah 52 ditambah 18 per 6. Dapat kita sederhanakan menjadi, kita sama-sama bagi 3 menjadi 26 per sama-sama bagi 2, 26 per 3 koma 9 per 3. Nah, kita dapatkan bahwa koordinat E-nya sama dengan 26 per 3, 9 per 3. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari dari gradiennya. Kita pakai rumus Y dikurangi YP menggunakan lingkaran satu, Y kurang YP sama dengan M X dikurang XP plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, sedangkan kita substitusi Y dikurang YP nya tadi itu adalah ini XP, ini YP nya 3 sama dengan gradien yang ingin kita cari X dikurang 2, oke, plus minus M nya tadi adalah 4 akar dari 1 tambah M kuadrat. Nah, sekarang Y ini adalah X Y, maka kita substitusi 3 dikurang 3 sama dengan N dikali 26 per 3 kurang 2 plus minus 4 akar 1 tambah M kuadrat. Ini kan 0. Didapatlah di sini bahwa yang ini didapat jadinya 0 sama dengan N ini 3, 26 kurang 3 bagi 1 kali 2, 6 di sini plus minus 4 akar 1 tambah M kuadrat. Nah, selanjutnya M 20 per 3 plus minus 4 akar 1 tambah M kuadrat. Nah, kita merumuskan plus minus dari 4 akar 1 tambah M kuadrat sama dengan 20 per 3 M. Nah, selanjutnya kan di sini kan akar ya. Nah, saya ingin menghilangkan akar ini dengan cara mengkuadratkan kedua sisi. Maka plus minus, maka didapatlah di sini 4 kuadrat itu 16 dikali 1 ditambah M kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 400, 3 kuadrat 9 M kuadrat. Nah, di sini 16 ditambah 16 M kuadrat sama dengan 400 per 9 M. Nah, di sini ini kita kali silang, maka didapatlah 144 ditambah 144 M kuadrat sama dengan 400 M kuadrat. Nah, maka selanjutnya ini kita pindahkan luas sehingga didapatlah 144 400 M kuadrat dikurangi 144 M kuadrat itu adalah 256 M kuadrat. Selanjutnya ini dapat kita sama-sama bagi 16, yaitu jadinya 16 M kuadrat sama dengan 9. Nah, M kuadrat itu adalah 9 per 16. M kuadrat sama dengan, ini kita kecilkan ya, M kuadrat kita kecilkan plus minus akar dari 9 per akar dari 16. Maka didapatlah gradiennya itu adalah plus minus 3 per 4. Nah, sekarang kan tadi kita sudah mendapatkan bahwa gradiennya itu adalah plus minus 3 per 4. Kan yang ditanya itu adalah persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, ya kan? Nah, maka kita dapat mensubstitusikan, kita ubah jadi Y1 nya di sini itu adalah yang ini Y1, ini X1. Maka Y dikurang 3 sama dengan gradien X dikurang 26 per 3. Nah, kita kan punya plus minus. Plus minus itu artinya satunya 3 per 4, satunya negatif 3 per 4. Nah, untuk gradien 3 per 4 itu kita dapatkan persamaan garisnya Y kurang 3 sama dengan 3 per 4 dikali X kurang 26 per 3. Nah, kan tadi ini kan sudah kita substitusi. Baiklah, 3 per 4 ini kita kalikan ke dalam.
dalam 3/4 X dikurang 3 dikali negatif 26 itu adalah 78, 4 kali 3 itu 12. Nah sekarang kan kita ingin menghilangkan per 4, maka kita kalikan 4. Maka di sini dapatlah 4Y dikurang 12 sama dengan 3X dikurang ini 3, maka hasilnya adalah 26. Nah maka kita dapat 4Y persamaan 3X dikurang 4Y dikurang 26 ditambah 12 sama dengan 0. 3X kurang 4Y min 14 sama dengan 0. Nah ini persamaan yang untuk gradiennya 3/4. Nah sekarang untuk gradien untuk M negatif 3/4 itu adalah Y dikurang 3 sama dengan min 3/4 dikali X kurang 26/3. Nah didapat Y kurang 3 sama dengan min 3/4 X ditambah 78/12. Kita kali 4 lagi, maka didapatlah 4Y kurang 12 min 3X plus 26. Maka didapat 3X ditambah 4Y kurang dengan 26 dikurang 12 sama dengan 0. Maka 3X tambah 4Y min 38 sama dengan 0. Nah, baiklah, didapatlah dua persamaan garis singgung lingkaran, yaitu 3X kurang 4Y kurang 14 sama dengan 0 dan 3X tambah 4Y kurang 38 sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan mengerjakan contoh soal nomor 2, yaitu di sini diminta bahwa tentukan persamaan garis singgung persekutuan luar lingkaran jika L1-nya X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 2. Nah ini menggunakan persamaan yang tadi X kurang A kuadrat itu ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah selanjutnya di sini kan kita diminta untuk persamaan, artinya kita harus mengetahui gradiennya dulu. Nah di sini kan dia bersinggungan di luar lingkaran. Pertama kita cari dulu untuk X kurang 4 kuadrat atau lingkaran yang P ini, artinya dia itu R-nya dari R besar ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 5. Nah untuk mendapatkan, ini kan tadi R-nya kuadrat, untuk mendapatkan jari-jarinya kita akarkan saja ke dua sisi. Nah dapatlah X kurang 4 ditambah Y kurang 2 sama dengan akar 5. Nah, selanjutnya di sini kan kita ketahui bahwa koordinat dari titik atau jari lingkaran P itu adalah titik pusatnya itu 4,2 dan jari-jarinya itu adalah akar 5. Nah, selanjutnya untuk lingkaran kedua itu adalah X kurang 12/5 kuadrat ditambah Y ditambah 6/5 kuadrat sama dengan 5. Nah kita akarkan lagi ke dua sisi, maka didapatlah X kurang 12/5 ditambah Y tambah 6/5 sama dengan akar 5. Nah sehingga kita dapat koordinat dari titik atau titik pusat Q itu adalah 12/5. Nah, ini negatif, positif karena di sini negatif dikali negatif. Nah, positif kita kali negatif hasilnya adalah negatif 6/5 dengan jari-jari akar 5. Nah, sekarang kita ketahui bahwa di sini kan garis singgungnya sejajar. Nah, sejajar itu artinya gradien dari garis singgung sama dengan gradien dari PQ itu sama. Maka untuk mencarinya kita tinggal delta dari Y per delta X. Maka YQ dikurang YP per XQ dikurang XP. Nah, baru kita substitusikan. Nah, YQ itu adalah negatif 6/5 dikurang dengan YP itu 2 per XQ itu 12/5 dikurang dengan 4. Nah, didapatlah negatif 16/5 dikali negatif 5/8. Nah, ini dapat kita tuangkan, kita buang, maka dapatlah 16/8. Kita bagi 2,
Kita sama-sama bagi 16 bagi 8 itu kan 2. Maka didapatlah gradiennya itu sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari persamaan, kita menggunakan rumus Y dikurang YP sama dengan X gradien M X dikurang XP plus minus jari-jari akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, YP di sini kan YP, ini XP, ini XQ, ini YQ. Maka YP itu adalah 2. M-nya 2. X dikurang XP-nya 4. Plus minus R-nya tadi itu adalah akar 5. Akar 5 dikali dengan akar 1 ditambah M kuadrat, 2 kuadrat 4. Maka didapat Y sama dengan, ini kita supaya dihilang kan kita tambah 2. Nah, di sini juga kita tambah 2. Maka 2 dikali 2 ditambah 2x, 2 kali negatif 4 negatif 8 plus minus akar 25. 1 tambah 4 5, 5 kali 5 akar 25. Maka didapatlah Y sama dengan 2 ditambah 2x negatif 8 plus minus 5. Maka kita dapatkan untuk persamaan pertama Y sama dengan 2 ditambah 2x dikurang 8 ditambah 5. Y sama dengan 2x, 2 dikurang 8 negatif 6. Negatif 6 ditambah 5 ini 1. Nah, didapat persamaan 1 yaitu Y 2x kurang 1. Dan untuk persamaan 2-nya Y sama dengan 2 ditambah 2x kurang 8 dikurang 5. Nah, Y sama dengan 2 kurang 8 negatif 6. Negatif 6 negatif 5 negatif 11. 2x min 11. Maka didapatlah persamaan garis singgung dari soal ini yaitu Y sama dengan 2x kurang 1 dan Y sama dengan 2x kurang 11. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan serta kata yang tidak berkenan di hati saudara. Saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.